kesenjangan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jambahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan bagi Allah di tempat ini. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan bersama persembahan pujian dari vokal grup Christo Voice. Disilahkan.
tercurah selalu di setiap hati insan, yang terus mengalir dan tak pernah berhenti. Ku ceritakan selamanya cinta yang tak habis-habisnya. Darimu Bapa, pencipta segala alam yang penuh keagungan. Cerita pada dunia tentang keagungan kasih-Mu yang tercurah selalu di setiap hati insan, yang terus mengalir dan tak pernah berhenti. Ku ceritakan selamanya cinta yang tak habis-habisnya. Darimu Bapa, pencipta segala alam yang penuh keagungan. Ku bercerita pada dunia tentang keagungan kasih-Mu yang tercurah selalu di setiap hati insan, yang terus mengalir dan tak pernah berhenti. Ku ceritakan selamanya cinta yang tak habis-habisnya. Darimu Bapa, pencipta segala alam yang penuh keagungan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkenan memberkati seluruh pujian yang disampaikan dalam kebaktian ini. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini terdapat pada kitab 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Di bawah perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu
tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini, Bapak Ibu? Ada beragam jawaban yang beta dapati dari pertanyaan apa kabar hari ini. Ada yang bilang baik, lalu tersenyum-tersenyum, tapi ada juga yang menjawab luar biasa. Itu berarti bahwa ada cara yang berbeda untuk mengungkapkan satu perasaan yang sama, yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan sehingga kondisi kita tetap baik sampai hari ini. Dan dalam keyakinan dan komitmen bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu, maka kita hari ini berjumpa bersama untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan, dan tidak terasa di bulan yang ke-7 dari tahun 2024 ini akan kita tapaki pekan yang ketiga dalam perjalanan bersama di bulan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Gereja Protestan Maluku di waktu-waktu belakangan ini
memberi kepada kita kesempatan untuk merenungkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang mungkin saja disasarkan dalam upaya mempersiapkan pelayan dan umatnya untuk memasuki momentum-momentum pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken. Sehingga pekan ini kita akan memahami dan berupaya untuk mengerti kemurahan dan kasih Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaannya di dalam sorotan tema pelayanan di pekan ini, pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Kalau ketong berencana di dalam kehidupan, tentu yang diharapkan adalah apa yang direncanakan itu harus tercapai. Contoh sederhananya, jika dalam perencanaan para pelayan di sektor atau di unit bahwa setelah musim hujan ini ketong mesti pi piknik. Itu berarti semua orang akan pasti berusaha untuk melakukan proses menuju realisasi rencana itu. Entah itu dengan lia-lia bulan atau lia-lia tanda-tanda zaman nih. Atau mungkin juga mulai mempersiapkan seluruh draft rancangan supaya kalau misalnya suseng ujang lai pembagian makan su atur sendiri, lalu su siap list for mangkali bajalang minta uang-uang transport, atau misalnya ada cara-cara yang luar biasa yang diupayakan untuk rencana pi piknik itu akan jadi kenyataan. Dan akan jadi persoalan apabila suseng ujang lalu ternyata seng pi piknik. Orang yang nyata-nyatanya banyak dalam perencanaan, karena ketong abis hujan ini mau pi piknik, biasanya fenomena dengar mau pi mana-mana tuh membuat banyak orang menggebu-gebu menunjukkan kesetiaannya untuk datang di ibadah. Tapi jika harapan itu tidak terjadi, maka perlahan demi perlahan seleksi alam itu mulai terjadi. Lalu 1-2 orang mulai seng masuk ibadah, seng datang iko persekutuan-persekutuan. Lalu dengar di kiri kanan, bahkan mungkin su tulis-tulis di sosial media lain, janji tinggal janji, parlente jalan terus. Misalnya, hanya karena pelayan koordinator unit janji mau pi piknik, lalu abis ujang sampai semua Natal seng pi piknik. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Kondisi ini juga mungkin sama dengan yang dihadapi dengan kehidupan semua orang, tidak hanya di jemaat ini, tetapi orang-orang yang berencana untuk sesuatu, tetapi kenyataannya ada hal yang harus lebih diprioritaskan dan akhirnya tidak bisa dilakukan. Rasul Paulus juga ingat dan tahu persis bahwa akan ada fenomena-fenomena yang luar biasa di dalam pelayanan dan membutuhkan pelayan yang tahu benar bagaimana caranya memposisikan diri untuk dapat mengatasi semua keadaan itu, semua tanda-tanda zaman itu, bahkan penolakan-penolakan yang terjadi di dalam setiap pelayanan. Ada begitu banyak rencana yang dibangun, ada begitu banyak harapan yang dikehendaki, ada begitu banyak mimpi yang ditorehkan, ada begitu banyak mimpi yang terbersit di dalam pikiran. Namun ternyata kalau proses itu tidak disertai dengan upaya untuk merealisasikannya, maka semuanya itu seperti sia-sia. Mimpi Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah mewujudkan pelayan-pelayan yang setia, mewujudkan pelayan-pelayan yang takut Tuhan.
Harapan Rasul Paulus adalah jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang benar-benar memahami bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan mereka dan Tuhan layak dilayani. Dan oleh sebab itu maka upaya untuk mewujudkan harapan itu Rasul Paulus bikin dengan pengabdiannya kepada Tuhan melalui pelayanan, tetapi juga Rasul Paulus bikin dalam tindakan nyata supaya umat lihat bahwa apa yang dia beritakan adalah apa juga yang dia lakukan. Atau bahasa sederhananya, apa yang ketong bilang, yo ketong bikin akang. Rasul Paulus kesetuju itu. Kepada umat di Tesalonika, Rasul Paulus ingatkan bahwa ternyata mimpi menjadi pelayan yang setia itu harus diwujud nyatakan dalam hal-hal yang sederhana. Harus diwujud nyatakan dalam keadaan-keadaan hidup yang membutuhkan ketong semua pun keseriusan. Membutuhkan orang-orang pada zaman itu untuk benar-benar menyadari bahwa jadi pelayan ini bukan perkara main-main. Jadi pelayan ini bukan perkara iko-iko suka. Tetapi jadi pelayan ini adalah benar-benar merasakan dan menikmati betapa baiknya Tuhan dan kebaikan Tuhan itu mesti diteruskan kepada banyak orang dalam seluruh perjalanan kehidupan. Oleh sebab itu, dari cerita Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam pelayanannya, ketong sadar benar bahwa ternyata kekuatan yang dia dapat itu asalnya dari Tuhan. Dan kekuatan yang dia dapat itu berguna untuk apa? Ternyata Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita bahwa persoalan menjadi pelayan Tuhan, persoalan menjadi pengiring Tuhan, persoalan menjadi pelayan yang setia, pengikut Kristus, yang lalu membuat ketong terlepas dari persoalan. Tetapi membuat ketong menjadi orang-orang yang akan terus-menerus berhadapan dengan tantangan. Yang akan terus-menerus berhadapan dengan penolakan di kiri dan kanan. Menjadi pelayan Tuhan akan membuat beta dan ibu bapa tidak serta-merta saat jadi pelayan langsung dapat berkat. Tetapi menjadi pelayan Tuhan itu berkat ada di ujung. Namun jalan menuju berkat yang tersedia di ujung itu memperhadapkan beta dan ibu bapa dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus ingatkan sejak awal, kalau tanggung jawab itu dilakukan dengan baik, tanggung jawab itu diterima di dalam kesadaran, ingat saja kekuatan itu akan Tuhan beri. Setelah ingat bahwa kekuatan itu akan Tuhan beri, Rasul Paulus ingatkan begitu banyak hal dalam tanggung jawab menjadi pelayan. Tetapi hal terpenting dari semuanya itu adalah saat sudah dapat kekuatan untuk melewati dan melintasi pergumulan-pergumulan berat. Nomor satu yang mesti diingat adalah yang harus dilakukan adalah pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Yang harus disukakan adalah nama Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menghendaki agar yang dilakukan itu tidak untuk mencari nama, tidak untuk membuat ketong disanjung. Sebab pelayan-pelayan Tuhan, beta dan ibu bapa mesti terus menjadi sadar bahwa dalam kehidupan di dunia ini, ketong manusia harus tetap menjadi kecil. Sebab Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang harus tetap menjadi Tuhan yang besar. Tapi kalau ketong manusia menjadi pelayan-pelayan yang mau sama besar dengan Tuhan, maka siapa dia Tuhan? Di mana dia posisinya? Sebagai Tuhan sang pemilik kehidupan dan pelayanan ini. Kalau beta dan ibu bapa mau berdiri sama besar dengan Tuhan. Kalau beta dan ibu bapa mau tepuk dada bahwa seakan-akan pelayanan ini berhasil karena ketong. Kalau beta dan ibu bapa mau tepuk dada, majelis dong bisa apa? Pendeta dong bisa apa kalau sing ada umat? Umat lain tepuk dada. Katong sing usapi pelayanan, katong sing usapi ibadah supaya majelis dan pendeta saya yang penatua diaken saja yang dan pendeta yang pelayanan dan koordinator unit. Katong sing bisa tepuk dada bahwa katong kuat dan katong hebat dalam tugas-tugas pelayanan ini.
Sebab kekuatan dan kehebatan kita di dalam pelayanan ini asalnya dari Tuhan yang harus tetap semakin besar. Oleh sebab itu Rasul Paulus kasih ingat, jadi pelayan itu pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Jadi pelayan itu pelayan yang benar-benar mewartakan Tuhan di dalam perkataannya, tetapi juga mewartakan Tuhan di dalam perbuatannya. Sehingga apa yang dibicarakan, apa yang dibilang-bilang di dalam mulut ini, apa yang terucap dari bibir ini, adalah apa juga yang terjadi di dalam derap langkah kehidupan bersama di tengah-tengah dunia. Dan yang pasti, menjadi pelayan yang mencari sanjungan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Sebab yang harus terus disanjung dalam tugas-tugas pelayanan ini adalah Tuhan sang pemilik tugas-tugas pelayanan ini. Hal yang kedua yang patut dipelajari dari seluruh pemberitaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah dalam tanggung jawab menjadi pelayan, ketong pun harus menghindari yang namanya ketamakan. Pelayanan ini mendatangkan sukacita untuk pelayan yang melayani dan umat yang dilayani, serta mendatangkan kemurahan dan kasih Tuhan melalui kasih karunia yang dinyatakan itu, sehingga melalui pelayanan ini Kristus semakin besar, pelayan dan umat diberkati, dan pelayanan ini tidak boleh menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain merasa dirugikan. Jangan sampai karena tugas-tugas pelayanan ini ketong lalu merasa ketong menjadikan pelayanan sebagai beban. Ibadah orang terlalu banyak. Ibadah yang bisa dibeta do barang nanti, alasan ini itu padahal ternyata karena orang banyak nanti yang tahu mau makan apa, yang tahu mau minum apa, dan yang tahu mau bagaimana. Lalu ada begitu banyak juga pelayan-pelayan, entah itu para pelayan khusus atau pula koordinator unit dan pengurus-pengurus wadah organisasi. Saya yang ibadah di rumah itu, saya yang makan gula-gula sah. Jangan ketompi gila. Alasan do kata ada kerja banyak, ada ini. Nanti yang ibadah di rumah yang itu tuh, oh iya dong biasa makan. Ketompi, supaya pulang lagi so tinggal tidur. Pelayanan ini memberi kepada kita kesempatan untuk memilih kemana arah kita melangkah. Tapi jangan sampai arah yang kita tempuh adalah arah yang menunjukkan bahwa di dalam pelayanan ini ketong cari untung. Sebab Tuhan memberkati ketong semua dengan takaran berkat yang sama. Tapi dalam waktu yang beda-beda sama kali. Mangkali hari ini beta dapat berkat, orang lain yang dapat berkat hari ini. Besok giliran beta yang dapat, orang lain yang dapat. Tetapi dengan takaran penyertaan dan berkat Tuhan yang sama dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Hanya dalam waktu-waktu Tuhan yang berbeda atas kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sampai karena pelayanan ini satu buang muka dengan lain. Hanya karena di rumah A banyak orang, di rumah B banyak orang. Di rumah A majelis pi lengkap, koordinator pi lengkap. Di rumah B dong sing pi lengkap. Di rumah A umat pergi banyak-banyak, di rumah B umat sing pi banyak-banyak. Pelayanan dan tanggung jawab bersama ini harus diwujud nyatakan untuk kemuliaan Tuhan tanpa alasan apapun. Sehingga kalau misalnya ada perencanaan piknik atau ada perencanaan apa, biarlah perencanaan itu jadi bunga dalam pelayanan. Tetapi yang boleh jadi tujuan akhir. Sehingga kalau yang pergi lah ketong menyasal, yang pergi lah ketong tarik diri. Sekali lagi Kristus yang kita layani adalah Kristus yang harus semakin besar. Bagaimana ketong mau sanjung Kristus, bagaimana nama Tuhan itu harus kita sukacitakan, kita sanjung di dalam dunia. Kalau tugas-tugas pelayanan ini ketong bikin masih dengan tujuan-tujuan yang liar, masih dengan tujuan-tujuan yang lalim, masih dengan tujuan-tujuan untuk mencari loba atau keuntungan yang tidak jelas. Sebab Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk menikmati berkat, bukan berkat yang sisa-sisa, bukan berkat yang pilih-pilih, tapi berkat yang sama hari ini dan selamanya. Dan hal yang terakhir yang harus diingat dari seluruh para pelayan dan umat
di tengah-tengah dunia yang turut melayani Tuhan, bahwa menjadi pelayan Tuhan yang setia, menyukacitakan hati Tuhan dalam pelayanan ini, membuat kita mesti menghindari yang namanya kesombongan. Menjadi pelayan Tuhan itu membuat kita tidak merasa bangga dengan pakaian yang kita pakai. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak lalu membuat kita merubah status sosial kita. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak lalu membuat kita merasa jauh lebih tinggi dari apapun. Tetapi menjadi pelayan Tuhan itu membuat kita merasa ada di dalam duka orang-orang yang berduka, ada di dalam suka orang-orang yang bersuka cita, ada di dalam kondisi-kondisi terpuruk orang-orang yang terpuruk, dan ada di dalam kondisi-kondisi pergumulan berat orang-orang yang bergumul dalam pergumulan yang berat. Supaya katong tahu rasa apa yang orang lain rasa. Jangan sampai orang lain ada menangis, katong ada putar lagu besar-besar. Jangan sampai orang lain ada rasa sengsara, orang lain ada rasa membutuhkan pertolongan, membutuhkan dekapan. Katong malah enak-enakan jalan-jalan. Katong malah enak-enakan lakukan segala sesuatu yang Tuhan yang kehendaki. Menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, penatua, diaken, koordinator unit, wadah, organisasi. Jadi umat pun kita menjadi pelayan Tuhan. Di rumah, di kantor, di tempat-tempat kita mengabdi, di dalam kehidupan bersama dengan tetangga bertetangga, katong tetap jadi pelayan. Gereja Protestan Maluku telah memasuki pentahapan pemilihan penatua diaken. Daftar pemilih tetap sudah ditetapkan. Ibu bapak dan basudara akan memasuki pentahapan-pentahapan selanjutnya. Dan oleh sebab itu diingatkan kepada semua kita bahwa siapapun dia yang menerima tanggung jawab untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon penatua dan diaken, hendaklah ia dengan sukacita menerima panggilan Tuhan ini dan mau melakukannya dalam segala sesuatu menurut kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupannya. Lalu yang suseng tarima, berdoa minta hikmat. Supaya ketika penolakan itu disampaikan, ada hikmat yang berasal dari Tuhan, untuk dengan hikmat itu, katong jadi berkat di tempat lain. Artinya kalau katong tolak panggilan yang mau jadi majelis, dalam jabatan penatua dan diaken, lalu minta hikmat dari Tuhan supaya abis ini waktu penatua dan diaken su terpilih, katong sing jadi orang-orang yang nomor satu tentang dong. Katong sing jadi orang-orang yang nomor satu tunjuk katong pun sombong tentang pelayanan ini loh Bapak Ibu. Fenomena-fenomena belakangan ini menunjukkan orang yang suka tentang pelayanan ini adalah orang yang paling suka tolak-tolak pelayanan. Orang yang suka bilang penatua dan diaken ini itu, lur-lur pelayanan ini itu, adalah orang-orang yang waktu ternyata minta, Pak Ibu jangan marah katong nanti periode-periode berikut juga, atau betani balong siap, betani kerja ada banyak, sekarang subagini subagitu, sekarang su jadi kepala di ini, kepala di itu, jadi pulang lagi kadang-kadang jam wadah laki-laki su habis. Ibadah yang paling lat kan wadah laki-laki Ibu Bapak. Ibadah wadah laki-laki su habis, jadi bisa sempigi ibadah aja. Lalu sederhana katong berpikir sah, karjani waktu nih deng berkat nih Tuhan pun. Apalagi kalau datanglah Pak Ibu Pai tua nih, mai tua nih, sing kasih beta do nanti berikut do, sebab katong nih mesti lihat anak-anak nih masih kecil, pai tua, mai tua, anak dar Tuhan. Lah pekerjaan melayani nih,
Bukan Bapak Ibu pendeta pun, Bapak Ibu. Tuhanlah punya. Masa Tuhan panggil Bapak Ibu? Masa Tuhan kasih tanggung jawab ini for Bapak Ibu lah Tuhan permalukan Bapak Ibu? Tuhan kasih biar Bapak Ibu pun rumah tangga kalalerang sing mungkin. Beta berani bicara ini Bapak Ibu sebab dari mulai sekolah teologi sampai jadi pendeta beta jadi anak penatua. Keluarga tidak pernah kalalerang Bapak Ibu. Keluarga tidak pernah jadi keluarga yang tidak diberkati. Tapi bukan berarti keluarga kita menjadi keluarga yang bebas dari tantangan dan persoalan. Kita pasti jadi keluarga yang diperhadapkan dengan tantangan. Tapi lalu-lalu kita menjadi keluarga yang dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan itu. Sebab apa? Tuhan pakai orang dalam keluarga kita untuk jadi panutan dan jadi berkat. Kalau keluarga kita tidak jadi panutan, tidak jadi cara Tuhan untuk berbicara bagi banyak orang. Maka di titik itu kita tidak sementara menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh. Jadi bagi beta agaknya keliru dan nonsens apabila kita menjadi orang-orang yang menolak pelayanan hanya dengan alasan-alasan tertentu. Sing bisa nanti Tuhan bisakan. Sing pun waktu-waktu ini dari Tuhan. Hanya saja cara manajemen mungkin yang ketong harus rubah. Hanya saja cara kita mengelola waktu ini yang harus kita rubah. Kalau ibu bapak yang hari ini pakai stola dengan pakaian-pakaian pelayanan adalah orang-orang yang tidak bekerja semua siapa-apa. Tapi kalau ternyata ada orang-orang di balik pakaian pelayanan ini, pakai pakaian yang simbol sama dengan ketong semua yang ada di luar. Lalu orang-orang yang pakai simbol itu, ada pun alasan apa untuk menolak? Kalau orang lain bisa, beta pun pasti bisa. Sebab orang lain yang melayani itu, melayani Tuhan yang sama, yang kasih pakaian ini untuk beta. Dan oleh sebab itu tidak ada alasan untuk menyukacitakan hati Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk menolak pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ada alasan untuk menolak pekerjaan Tuhan, maka alasan itu harus dipegang teguh sampai habis pelayanan. Lalu jangan jadikan pelayanan ini sebagai bahan pertandingan. Sebab Bapak Ibu pelayan yang memberi diri untuk melayani adalah mereka yang pernah bersedia karena penolakan-penolakan kita. Karena katong tolaklah orang lain bersedia. Tapi waktu itu kalau katong terima, orang itu mangkali sing calon. Tapi karena katong tolak dong terima, lalu Tuhan pilih dong. Lah kalau katong dong bicara, dong melayani katong sing terima, maka beta sing sambung, nanti Bapak Ibu yang sambung sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, perkara menjadi pelayan yang sing boleh sombong nih akan sedikit panjang dari 2 poin yang tadi. Sebab kadang-kadang kesombongan ini secara tidak langsung akan terjadi di momentum-momentum seperti ini. Mengapa? 24 jam yang beta dapat sama dengan 24 jam yang Bapak Ibu pendeta di sini dapat, Bapak Ibu majelis penatua diaken dapat, dan Bapak Ibu umat yang ada duduk ini dapat. Tapi kalau ada orang yang alasan waktu tuh agaknya bagi beta tidak masuk sampai di kepala atas ini juga seng. Akan mengkali cuma di depan dahi ini sah. Sebab kalau ketong bisa melayani, Bapak Ibu yang pegawai negeri, yang pekerja swasta, yang menguras waktu banyak, yang anggota TNI Polri, bisa kasih diri dan ternyata melayani dengan baik. Bapak Ibu yang juga sama, Bapak Ibu yang juga tinggal di rumah, Bapak Ibu yang juga melakukan pekerjaan dan aktivitas yang sama, yang punya alasan untuk menolak. Sebab ada orang lain yang dalam tugas-tugas yang sama, mampu melakukan tugas itu. Nomor 1 yang penting harus ingat, kita pasti dimampukan untuk tugas-tugas ini. Paulus pernah menjadi saksi bagi kita. Membunuh manusia begitu banyak, membunuh begitu banyak orang percaya. Tetapi menjadi orang yang mengingatkan kita tentang pelayan yang setia. Mantan pembunuh manusia itu kini berdiri menjadi saksi kemuliaan Tuhan bagi ketong semua yang sejak di dalam kandung belajar tentang firman Tuhan. Jangan sampai ketong menjadi para pembunuh-pembunuh manusia dengan pakaian kepercayaan kita kepada Tuhan yang semu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.
Mari berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga. Paduan suara Eksodus Jemaat Ebenezer disilahkan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Bapa-Ku. Terima kasih ya Bapa-Ku. Terima kasih ya Bapa-Ku. Jemaat, sebelum kita memberi persembahan syukur kita, dengarkanlah anjuran ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama dan seterusnya. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Sujudlah hai bala sorga,
Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu kini terkumpul seluruh persembahan syukur kami. Kami mohon, terimalah, sucikan dan kuduskanlah untuk pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Paduan suara wadah perempuan Kenanga disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih untuk paduan suara Wadah Perempuan Kenanga, juga paduan suara Exodus Jemaat Ebenezer, serta vokal grup Christo Voice untuk persembahan pujiannya dalam kebaktian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau memperkenankan kami berjumpa sebagai pelayan dan umat Tuhan dalam Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Kami percaya pertolongan-Mu yang nyata itu melayakkan kami semua hidup sampai saat ini. Dan biarlah berkat-Mu itu, penyertaan-Mu itu tetap kami rasakan, baik selaku para pelayan, entah itu para pendeta, penatua, diaken, dalam tugas dan tanggung jawab fungsi dan peran pelayanan kami masing-masing, selaku pimpinan harian majelis jemaat, bahkan semua majelis jemaat yang ada dalam seksi-seksi pelayanan, dalam tugas-tugas untuk menata dan menopang seluruh proses pelayanan dan perarakan berjalan bersama di dalam gereja Protestan Maluku ini. Kami percaya Tuhan memampukan dan melayakkan kami semua untuk mengabdi dan melayani demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami tak akan mampu melayani Tuhan tanpa umat Tuhan yang hendak kami layani. Tagal itu bersembayanglah kami saat ini menyerahkan semua umat Tuhan yang tersebar pada sektor-sektor pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Dalam rumah tangga mereka pribadi lepas pribadi, Bapa berkenan memberkati. Yang sementara bergumul dengan beban-beban dan persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan bantu dan tolong mereka untuk menyelesaikan dan keluar dari beban penderitaan dan persoalan kehidupan. Yang sementara berada dalam pergumulan-pergumulan tentang studi anak-anak kekasih, dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pasca sarjana, Tuhan Allah berkenan memberkati. Jika oleh karena tugas dan tanggung jawab itu, entah studi maupun pekerjaan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terpisah dari papa mama, orang tua, orang basudara, kaum keluarga, bahkan terpisah dari suami, istri, anak-anak. Tuhan Allah sertai mereka di tanah-tanah perantauan, dan biarlah kemurahan Tuhan tetap menjadi nyata. Kami berdoa dan kami meminta pertolongan Tuhan. Kami menjumpai Tuhan di dalam doa ini, membawa pergumulan semua umat Tuhan yang sakit. Tuhan Allah berkenan memberkati. Tuhan Allah berkenan menyertai dan menyembuhkan mereka. Baik Ibu Selvi Sapteno yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. M. Haulusi, Bapak Bui Stasit Jawa yang sementara dirawat di Rumah Sakit di Makassar, bahkan Nona Monik Tanihatu yang sementara menjalani proses perawatan di rumah. Tuhan Allah berkenan memberkati dan menyembuhkan mereka dari segala sakit yang mereka derita. Bahkan diberkatilah dan disembuhkanlah semua orang yang tidak sempat hamba sebut satu-satu. Karena pergumulan-pergumulan sakit mereka, Tuhan jamah dan pulihkanlah mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua orang yang sudah bekerja dengan pergumulan-pergumulan pekerjaan mereka, Tuhan Allah berkenan memberkati. Bahkan kami menopang pergumulan karir dari Bapak Putu Ngurah, sebagai seorang anggota TNI, Tuhan Allah berkenan memberkati ia dalam setiap pergumulannya bersama dengan keluarga, bahkan bersama dengan setiap hal yang ia gumuli. Tuhan Allah jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami berdoa menopang pergumulan semua orang yang mencari lapangan pekerjaan, semua orang yang bergumul untuk pergumulan-pergumulan bermacam-macam di dalam hidup mereka. Tuhan Allah mendengar dan menjawab semuanya itu. Bahkan kami menjumpai Tuhan membawa kehidupan keluarga Labobar yang berduka cita atas meninggalnya Opa Obed Labobar. Tuhan Allah berkenan memberkati dan menguatkan serta menghibur istri, anak, cucu, orang basudara, kaum keluarga dari kehidupan keluarga Labobar yang ditinggalkan. Dan biarlah pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Bapa di sorga untuk seluruh penyertaan dan kasih sayang serta campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar dan jawab setiap doa dan gumul kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh pelayanan kami saat ini. Kami yang sudah melayani bersama selaku para pelayan-pelayan dalam kebaktian di saat ini. Dengan tugas-tugas kami satu-satu, Tuhan Allah berkenan memberkati dan menyertai kami. Seluruh pelayan Tuhan yang telah menopang seluruh tanggung jawab pengabdian dan pelayanan dalam kebaktian ini, termasuk para pengisi pujian, Tuhan Allah pun berkenan memberkati dan menyertai seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami doakan bangsa dan negara kami pada Tuhan, menyongsong pemilihan umum kepala daerah. Tuhan Allah berkenan menopang seluruh prosesnya, dan biarlah demokrasi di Indonesia, di Maluku, di Ambon tercinta ini dapat ditegakkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami doakan Gereja Protestan Maluku secara menyeluruh, pimpinan sinode kami, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, semua pelayan dan umat Tuhan yang tersebar di semua klasis dan jemaat. Tuhan Allah berkenan memberkati. Terkhusus kami doakan Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, bahkan semua umat Tuhan yang tersebar di dalam klasis ini, dan semua pelayan dan umat Tuhan di jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas. Tuhan Allah berkenan memberkati dan menyertai semua kami. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami bawa seluruh doa dan sembahyang kami kepadamu. Kami bawa seluruh gumul kami kepada Tuhan yang bersedia mendengar dan menjawab doa-doa kami. Kami mengakhiri doa ini dengan berucap doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus
Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19 demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan dari Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian minggu ketiga kita di bulan yang ke-7 ini boleh selesai. Selamat mengabdi dan melayani di usbu yang baru. Tuhan menolong dan memberkati. Shalom.